Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Disinilah di Kopi Andani yang telah dilaksanakan acara dialog bersama para tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh yang familiar di Kabupaten Jepara untuk memilih pemimpin di tahun 2024 sampai tahun 2029 yang benar-benar menjadi pemimpin yang amanah. Seperti tema yang kita angkat yaitu Sumantri Ngenger. Dan di sini banyak sekali pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para tokoh narasumber yang memberikan inspirasi, memberikan tanggapan untuk kemajuan Jepara. Seperti apa pendapat dari para tokoh dan para narasumber ini? Pemirsa, selamat menyaksikan liputan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Ya, baik, terima kasih Pak Hadi atas kesempatannya. Tadi sempat Pak Hadi memberikan paparan yang dimana di situ banyak sekali menggelitik di masyarakat Kabupaten Jepara, terutama ini di grup-grup WhatsApp mulai merespon yang ada pro kontra, Pak, ini. Ya. Dan ini adalah dialog di malam hari ini bertemakan Sumantri Ngenger yang ibaratnya di Jepara ini ditunggu-tunggu sosok paningit yang nanti akan memimpin Jepara. Seperti apa respon dari Pak Hadi? Saya pikir sebuah diskusi yang bagus ya untuk menghadirkan sosok pemimpin. Kan yang pertama kita harus tahu rekam jejaknya, kemampuannya, integritasnya. Salah satu untuk menguji kemampuan calon adalah melalui diskusi publik. Tidak mungkin kemudian kita tahu calon ini mau kemana, programnya apa, tanpa diskusi ya, tanpa membuka itu ke forum-forum bagus. Dan diskusi itu hanya kemudian memang perlu dikembangkan lagi, menghadirkan yang setara lah, setara. Pro kontra, gimana tanggapannya? Ya saya pikir bagus ya, demokrasi itu kan perbedaan ya intinya. Kita bisa menerima perbedaan. Mungkin ada yang menganggap ruang diskusi malam hari ini yang diselenggarakan oleh teman-teman kemudian dengan kacamata yang negatif misalnya. Ya boleh saja, dia bebas menilai. Nah, kalau dia mau buat lagi ya dia buat sendiri kayak gitu. Nah, intinya memahami bagaimana orang kan harus menilai dari apa yang dibicarakan, hasilnya seperti apa gitu. Tidak kemudian kegiatan belum diselenggarakan sudah dicap, oh ini mengarah ke calon ini, oh ini mengarah ke calon ini. Itu nanti masyarakat sendiri yang menilai. Mudah-mudahan sih semuanya berjalan baik. Hanya harapan kami kan tidak menilai lebih dulu, apalagi menghakimi sebelum itu melihat kenyataannya. Iya, baik. Dan itu wajar lah Pak ya. Misalnya kita dinilai kurang, kita dinilai positif, dan itu semua terserah mereka ya Pak ya. Yang penting kan panitia sudah berkehendak untuk mengundang seluruh calon diundang. Betul. Soal yang besar apa tidak nomor 2 ya. Tetapi semua calon itu memiliki kesempatan yang sama untuk hadir. Nah, soal calon itu kemudian tidak mau, itu tanggung jawabnya sendiri. Artinya dia tidak ingin gagasan, pemikirannya, konsepnya, visinya itu kemudian diketahui masyarakat luas, atau mungkin calon ini tidak memiliki visi. Baik, terima kasih Pak Hadi. Semoga sesuai yang Pak Hadi sampaikan tadi, temenanan. Itu yang kita ambil. Sungguh benar. Luar biasa. Bapak Andang Wahyu Trianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tempatnya Bapak Andang sendiri sebagai tuan rumah. Seperti apa tanggapan dari Pak Andang untuk acara di malam hari? Ya, acara ini memang sesuatu yang luar biasa, di mana masyarakat ini punya keinginan ataupun inisiatif untuk bisa berkarya untuk daerahnya, memberikan masukan yang nantinya tentunya akan diberikan dan dieksekusi oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Namun yang menjadi titik krusial menurut saya adalah kemasannya harus bisa dibuat lebih rigid lagi. Kemudian harus ada narasumber yang bisa memberikan informasi mengenai
kita ini di mana? Kita dalam posisi di mana? Mungkin kita butuh ya Pak di sini seperti himbauan atau mungkin resep-resep untuk kedepannya. Ya, mestinya ini kan inisiatif masyarakat itu harus ditangkap oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten ini kan ada salah satu hal bahwa mereka harus melaporkan kepada masyarakat tentang kinerja, ya kan? Ini sudah dilakukan di desa. Ya, kalau jenengan ke desa itu nanti mesti ada papan APBDes, itu kan dilaporkan masyarakat, ada angkanya. Betul. Nah, kita belajar itu dulu. Nah, di pemerintah kabupaten ini kan harus ada APBD-nya seperti ini. Iya. Nah, seperti malam ini awal di itu harus ngomong dulu, ini loh APBD-nya. Pendapatannya dari sini. Gitu. Nah, kalau kita bicara kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dari situ kita bisa melihat, ya kan? Ini sekarang kita di mana, kemudian nantinya program-programnya harus menuju ke sana, ya kan begitu? Betul. Ya kan, Mbak Dinda programnya 4 tahun lagi harus mau naik haji, maka hari ini Amin. di situ harus tertulis, saya membayar biaya haji. Ada angkanya. Kalau itu tidak ada angkanya, tapi Mbak Dinda bicara bahwa 4 tahun lagi saya mau naik haji, kan ini kan Kosong dong. jauh panggang dari Iya, api. Iya. Ya kan begitu. Tentunya dibutuhkan konsistensi dari masyarakat atau tokoh-tokoh yang membuat acara itu ya Pak ya. Seperti apa itu? Ya, Konsisten ini ya. yang bagaimana? Konsisten itu bahwa masyarakat ketika kemudian membicarakan itu dan kemudian memberikan usulan, kemudian ditangkap, konsistensinya adalah satu, membuat pengawalan. Yang kedua, komitmennya juga harus jelas, ya kan? Melalui siapa? Melalui wakil rakyat, karena mereka yang nanti akan mengeksekusi itu mereka, ya kan? Yang mau mengeksekusi mereka, maka fungsi wakil rakyat itu juga mesti harus paham. Saya mewakili masyarakat. Masyarakat saya menginginkan apa? Saya harus mengawal itu. Ya kan? Sesuai dengan fungsinya. Fungsinya dewan itu kan ada fungsi regulasi, ada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ya kan? Nah, tiganya ini harus dilakukan. Ya kan? Kalau kemudian di akhirnya kemudian kita bicara bahwa masyarakat dan juga wakil-wakilnya termasuk pemerintah kabupaten kemudian masuk ke ranahnya hanya pragmatis praktis, ya kan? Pragmatis praktis, maka itu akan lebih panjang lagi perjalanan. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Andang. Semoga Jepara kedepannya makin maju, makin sukses. Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kartora Harjo, dan keren banget untuk Jepara. Terima kasih Pak Andang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang tadi sempat kami tangkap di saat Bapak Zainuri Toha memberikan paparan diskusi di malam hari ini di Kopi Andani tentang tokoh-tokoh di Kabupaten Jepara dengan tema Sumantri Ngenger. Ini sangat keren dan luar biasa petuah-petuah dari Bapak Zainuri Toha kami tangkap, dan kami menyimpulkan bahwa Jepara ini harus terpilih tokoh-tokoh yang bisa membangun Jepara. Seperti apa tanggapannya Bapak? Terima kasih. Tokoh-tokohnya ya tokoh-tokoh yang hebat Sumantri. Iya. Yang nanti akan menjadi Sumantri Ngenger. Yang akan Sumantri. Jadi untuk menjadi penguasa di Jepara memang harus ngenger itu. Karena ngenger itu ya seperti kalau dulu adanya Imam Syafi'i itu bapaknya itu juga ngenger dulu. Ngenger juga. Akhirnya mendapat anaknya yang dingengeri itu. Kemudian muncullah Imam Syafi'i. Jadi ngenger. Jadi ngenger itu jangan dianggap remeh. Karena ngenger itu adalah dalam rangka mengabdi, dan itu adalah dalam rangka melayani. Jadi pemimpin ke depan di Jepara ini ya pemimpin yang ngenger, artinya yang mengabdi, yang melayani, yang sabar dalam melayani masyarakatnya. Di sini banyak sekali pendapat-pendapat dari tokoh masyarakat ya Pak ya, yang berbeda-beda. Ada yang satu ide, satu tujuan dengan apa yang kita selenggarakan di malam hari ini. Ada juga yang mungkin
kontra ya Pak ya. Gimana Bapak Zainuddin Toha menanggapi hal ini? Kalau kami bukan melihat yang kontra ya. Iya. Jadi saya melihatnya yang sejalan ya. Iya, iya. Yang kontra tidak kami dengar. Yang sejalan ini yang kami dengar. Karena apa? Bentuk acara semacam ini itu adalah dalam rangka berikhtiar untuk membangun Jepara, untuk menggali potensi, untuk menyamakan persepsi, untuk menggali ide dan sebagainya. Artinya yang saya lihat adalah yang sejalan, bukan yang kontra. Baik, terima kasih Pak Jen. Semoga apa yang Pak Jen sampaikan tadi bisa terkabul lah ya, kita mendapatkan sosok pemimpin yang kita harapkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Yang di sini kita melihat bahwa Jepara ini banyak sekali kekayaan-kekayaan yang patut kita banggakan, termasuk juga seperti yang Mas Iqbal sampaikan tadi ada konsep bisnis yang kalau diterapkan di Jepara ini akan luar biasa. Seperti apa Mas Iqbal paparannya bisa disampaikan di sini? Kan kalau langsung kita fokus ke konsep bisnis kan kita harus memahami dulu. Sebenarnya memahami dulu geografi yang di Jepara itu kan memang ada pegunungan, ada lerengnya, ada datarannya, ada pantainya, dan ini sebenarnya bisa digali semua, gitu loh. Jadi kalau memang kita mau fokus di situ, harus tidak kita lupakan birokrasi itu seperti apa, gitu loh. Postur anggaran itu kayak gimana, dan memang harus dipahami dan diselaraskan dengan apa yang terjadi yang di lapangan ini seperti apa gitu. Apalagi kami dari pengusaha kan insya Allah lah sedikit banyak memahami kalau melihat sebuah anggaran itu seperti apa gitu loh. Iya. Berarti Bupati ini harus fokus ke birokrasi begitu ya Mas, pendapatnya gimana? Ya, pemahaman birokrasi itu kan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kan laporan bentuknya. Betul. Bener nggak? Kan itu kalau birokrasi. Nah kan semuanya pasti bisa. Iya. Di sini kan bukan masalah bisa atau tidak, mau apa enggak. Gitu iya, loh. betul. Kuncinya kan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Inggi. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih Bapak Solehan. Baik. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dialog bersama para tokoh di Kopi Andani ini dengan tema Sumantri Ngenger. Tadi sempat disampaikan bahwa mengatur PAD ini gampang. Seperti apa itu paparannya Pak? Ya, Seperti apa? Ya sama. Kita juga sama. Kenapa? Kita sama-sama mempunyai kasih, mempunyai kaur. Kalau di Kabupaten Kadin, Kadis, ya sama. Apalagi di situ ada badan-badan yang punya banyak sekali sama. Apalagi sentral-sentralnya kan ada semuanya. Jadi pejabat sama-sama pejabat kita semuanya sama. Sementing leadernya, bahasa saya leadernya lah. Yang inovatif dan inovasi. Yang berani inovatif dan inovasi itu. Berani inovatif Dan dan inovasi. Baik. Kami sempat melihat apa yang Mas Ahmad sampaikan tadi tentang zona khusus di Kabupaten Jepara ini yang harus benar-benar diperhatikan. Mungkin bisa dijabarkan di sini ketika wawancara bersama kami untuk lebih jelasnya seperti apa Mas Ahmad. Oke, baik Mbak ya. Ini kan hasil pemikiran kami nongkrong di pinggir jalan, di angkringan. Jepara itu hanya seperti itu saja, dan PAD dengan sistem pemerintah itu membuat sistem pelayanan supaya orang mudah bayar pajak, ada free, ada pajak itu dibentuk apa saja, didatengin objek-objek pajak. Tapi kan hanya itu, dia stagnan di situ, tidak dimunculkan sumber baru. Ya, kalau sumber baru dan murni itu buat kemasyarakatan orang banyak itu bisa diminum. Maka kita punya ide, saya ini punya ide.
buatlah satu zona, satu kawasan khusus di bidang pariwisata. Karena kenapa pariwisata yang diambil? Karena dia sustainable, bertahan. Dia bertahan walaupun ada krisis moneter, dolar naik terhadap rupiah, politik, pemilu dan segala macam. Dia akan tetap berjalan, dia tetap akan bertahan. Kenapa? Orang butuh hiburan. Orang butuh hiburan. Nah, kawasan ini dibuat sebagai kawasan hiburan yang mungkin kurang lebih kawasan itu luasnya 100 hektar. Nah, itu dibuat ada hotel di situ, ada restoran, coffee shop, hall, international hall di situ. Nah, itu tidak free. Kalau zona free trade itu free pajak, ya. Tapi kalau kawasan yang wisata khusus wisata ini dia tidak free. PAD-nya tetap. Tapi PAD-nya ini dikelola dulu oleh badan pengelola. Nah, badan pengelola inilah, otoritas inilah yang nanti menyetorkan ke Pemkab. Pemkab nanti yang mendistribusikan PAD-nya ini ke sekolah, pesantren, atlet-atlet, infrastrukturnya itu disalurkan. Nah, kalau ini benar direalisasikan, dan ini bukan pemerintah daerah saja yang merealisasikan, pengusaha besar pun yang mempunyai modal uang banyak nih, U-nya tadi gede, dia bisa. Senjatanya hanya satu, badan pengelola ini adalah peraturan bupati yang membantu mereka untuk bergerak mendapatkan kepercayaan dari investor. Dan investor hanya tahu dari badan pengelola ini. Nah, badan pengelola ini yang memberikan jaminan bahwa investasi mereka, return-nya itu akan lebih cepat. Apakah karena Mas Ahmad ini melihat geografi Jepara ini sangat luar biasa atau seperti apa? Sebenarnya geografi Jepara ini bonus alam gitu ya. Nah, itu kan ada berapa pulau besar, pulau kecil, garis pantai yang sangat panjang di Jawa Tengah. Nah, ini kawasan ini bisa dibuat, jadikan kawasan yang khusus untuk wisata. Di samping ukir, nanti kawasan wisata ini berdiri dan menghasilkan, semua akan terangkat. Automatically orang akan datang ke situ untuk hiburan, untuk segala macam. Hanya saja nanti ada sistem bahwa di kawasan itu tidak boleh ada narkoba. Semoga bisa terkabul, Jepara punya zona khusus dan semoga itu bisa menjadi kemajuan untuk Kota Jepara. Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai Muldofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini membahas banyak hal yang ada di Kabupaten Jepara. Salah satunya adalah tadi sempat disinggung tentang kondisi-kondisi di Kabupaten Jepara, Pak Yai. Tentang pro dan kontra keadaan yang ada di Kabupaten Jepara, seperti ada karaoke, lokasi karaoke ya Pak ya, perjudian, atau bahkan ini prostitusi dan lain sebagainya. Pak Yai tadi memberikan tanggapan yang menggelitik kami. Mungkin bisa diulas lagi Pak tentang itu? Iya, sebenarnya memang semua agama yang di Indonesia itu yang perkara buruk, ya semua agama tetap melarangnya. Perkara mencuri, semua agama melarangnya. Menzina, semua agama melarangnya. Judi juga semua agama melarangnya. Tidak ada yang tidak. Maka sebenarnya tadi saya singgungkan bahwa dalam diri manusia itu ada 3 saudara. Ya, masih ingat Anda tadi? Iya, betul. 1 nafsu. Nafsu ini dalam diri kita saudara paling tua. Karena baru lahir Allah sudah pasang nafsu itu. Iya, betul sekali. Sehingga anak kecil ini lapar, dia nangis. Bisa netek mamanya ya. Iya, baru lahir bisa netek. Ini karena Allah pasang nafsu itu. Jadi nafsu itu Allah pasang oleh diri kita, di dalam diri kita paling awal. Kemudian 7 tahun kemudian, ini kalau dalam kitab atau dalam agama Islam itu dikatakan mumayyiz, anak mulai pintar. Ini sekitar 7 tahun. Iya, sekitar usia 7 tahun. 7 tahun. Ini sehingga mulai diajari sholat, mulai bisa pakai baju, mulai bisa membedakan mana coklat, mana tai kucing, dan lain-lain. Baru Allah pasang hati itu setelah masuk balik, umur 12, 14, 15 itu baru Allah pasang hati. Jadi dalam diri kita
Ini 3 bersaudara, paling tua adalah nafsu, Ya, kemudian adiknya 7 tahun baru lahir akal, akal, adiknya lagi baru lahir ati. hati, Nafsu, akal, hati. hati. Nah, nafsu ini bodoh tapi kuat. Makanya mulai pertama kali anak lahir dipasang oleh Allah. Ini karena kuat itu, Betul, tapi betul. bodoh. Kemudian akal ini dia bisa berubah-ubah. Akal ini bisa mengikuti siapa saja. Iya, Kalau yang hati hati, ini adalah tetap kebaikan. kebaikan. Makanya dikatakan hati nurani. Nah, cuma kalau hati ini kurang dididik, nanti kalah dengan nafsu. Akal akan ikut nafsu kalau hati ini kalah. Jadi ketiga-tiganya seimbang. Seimbang. Oke. Tapi nanti karena nafsu ini kuat dan dia itu bodoh, jangan sampai dia ini menjadi tambah Ini ya, Pak, cerdas. ya, ini Iya. ya. Tambah cerdas karena kurang pendidikannya Iya. hati dan akal. Hati dan akal. Nah, maka bagaimana pesan dari UUD 45, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bangunlah jiwanya itu hati ini. Iya. Hati ini harus didahulukan. Bagaimana pendidikan ini tidak kemudian di bangku sekolah saja, tapi pemimpin ini harus datang untuk kepada umat, mencerahkan dalam segala hal, termasuk dalam hal perjudian dan lain sebagainya. Iya. Kalau pemimpin ini amanah, lapangan kerja ini tercukupi, kemudian pendidikan rohani atau pendidikan ini tadi hati ini tercukupi, maka sebenarnya itu lokalisasi atau tempat karaoke, tempat perjudian dan sebagainya itu tidak perlu kemudian diserang atau ditertibkan oleh Satpol PP, digempur, tidak perlu. Nggak perlu pakai kekerasan. Tidak perlu pakai kekerasan. Betul. Jadi disentuh hatinya, dicerdaskan hatinya. Ada konsep pemimpin itu harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan orang lain, kebaikan masyarakatnya, kebaikan rakyatnya, kebaikan semuanya. Itu. Jadi bukan kebaikan saya pemimpin, kebaikan keluarga saya, bukan. Ya. Jadi pemimpin itu tadi sudah disinggung dikit, Sayyidun Nas Khotimuhum. Pemimpin itu pelayan, Iya. bukan malah dilayani. Iya. Gitu. Iya. Jadi nanti akan selalu kalau pemimpinnya Jepara ya melayani sak kabupaten Jadi Jepara. di sini jangan salah pemahaman Nah, ya. ya, Pemimpin jangan salah. adalah pelayan, jangan minta dilayani. Jangan minta dilayani. Andaikan seperti ini terjadi, Iya. Jepara makmur ya, Pak ya. Tadi sudah alhamdulillah pemimpin yang harus cerdas, kemudian melayani, kemudian mau mendengarkan dan kerjasama dengan semua pihak. Baik, baik. Nalika wis lahir Sang Ismaya kang duwe rupa madani satriya, ya semar rupa satriya kang bakal nggenepi sabdane Sang Hyang Wenang, dawuhake marang jalma kang aran Sumantri. Namung amundhut asung pasemon bilih Raden Sumantri amboyong Taman Sriwedari saking kayangan Bathara Wisnu dipun boyong sagebiyaring tatit sakeyubing payung wontening Maespati patembiyanipun Sang Prabu Arjuna Sasrabahu ratu ing Maespati. Pramila tangih mokal jejering Raden Sumantri amung juru pekatik saged kelaksanan. Mila dinten menika pasemonipun bapa badhe hamboyong taman kasebat katuraken wonten ing pramila matur nuwun sanget bapa liwah ibu nderek ngrestrani mugi enggal kelaksanan nuwun.